semua, selamat datang di Binus Online Interactive Channel. Di setiap episode Bionik pastinya selalu ada berbagai topik yang menarik, edukatif, informatif, dan juga relevan untuk kamu. Penasaran nggak pembahasan apa yang akan kita ulik hari ini? Jangan kemana-mana, kita saksikan keseruannya, tapi abis tonton video berikut ini. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. BINUS Online is a fully online undergraduate program offered by BINUS University. Through distance learning method, BINUS Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. BINUS Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting BINUS University Learning Centers located throughout Indonesia. BINUS Online adopts learning management systems technology, which we call BINUS Maya, to support the learning process. BINUS Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, BINUS Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology. The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from Kiastar for the online learning category. Instructors at BINUS Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry. During the lecture,
Students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. BINUS Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the BINUS Career and BINUS Online Graduate Attribute programs, BINUS Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. BINUS Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Topik yang menarik, relevan, dan pastinya relate banget buat kamu kali ini adalah computer science. Jadi, ini buat kamu nih yang sering kepikiran, sebenarnya computer science tuh belajar apa sih? Atau buat kamu yang penasaran, kenapa jurusan ini dikaitin terus sama teknologi dan coding? Nah, ini juga cocok buat kamu yang bertanya-tanya, apakah kalau misalkan belajar CS itu cuma jadi programmer, atau ternyata opsinya jauh lebih luas dari yang kita bayangin? Nah, lewat ilmu-ilmu tentang computer science di episode kali ini, kita kupas tuntas semuanya. Jadi buat kamu yang kayak tadi tuh kepo sama computer science dan pengen mendapatkan apa sih yang bisa kita pelajari di ilmu ini, langsung aja yuk kita saksikan lewat video yang satu ini. Selamat datang di materi Mobile Programming. Perkenalkan, nama saya Devridy Pratama dan melalui video ini kita akan membahas mengenai fragment. Fragment ini merupakan bagian dari UI dalam activity. Kita dapat menggabungkan beberapa fragment dalam activity untuk membuat multi-pane UI. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang fragment, yaitu fragment punya life cycle sendiri, dapat proses event sendiri dan dapat ditambah atau dihapus ketika activity-nya sedang berjalan. Analogi fragment dapat dilihat pada gambar berikut. Apabila aplikasi dibuka pada UI smartphone, maka user pertama kali akan melihat list view. Dan ketika item dari list view disentuh, maka berpindah ke detail view. Apabila aplikasi ini dibuka pada UI tablet, karena tablet punya ukuran yang lebih lebar misalnya, maka list view dan detail view dapat muncul secara bersamaan. Jadi kesimpulannya adalah beberapa fragment dapat dikombinasikan dalam satu activity dan akan optimal digunakan pada layar lebih besar seperti tablet tadi. Secara life cycle, karena fragment berada pada activity, maka sesuai siklus hidup fragment akan juga dipengaruhi oleh activity itu sendiri. Misalnya saat activity dihentikan, baik sementara ataupun memang permanen, semua fragment di dalamnya juga dihentikan. Dan bila aktivitasnya tadi sudah di-destroy, dirilis, maka semua fragmen di dalamnya juga akan rilis. Karena fragmen lifecycle bergantung pada lifecycle dari activity, maka biasanya fragmen akan punya 4 rangkaian lifecycle. Seperti terlihat pada gambar, fase pertamanya adalah fase ketika pertama diinisiasi yang akan melalui state seperti on attach, on create view, dan on activity created. Fase kedua adalah ketika fragmennya muncul pada layar, yang akan punya state seperti on start dan on resume. Fase ketiganya adalah ketika fragmen berada pada mode background process yang akan melalui state seperti on pause dan on stop. Dan terakhir, fase keempatnya adalah ketika fragmen di-destroy, yang akan punya state seperti on destroy view, on destroy, dan on detach. Dan sampai di sini pengantar untuk pembahasan video ini, diharapkan dapat menjadi panduan dalam pembelajaran kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video pengantar berikutnya. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di BINUS Online. Kuliah di BINUS Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka
Tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang! Selamat datang di materi Mobile Programming. Perkenalkan, nama saya Devridy Pratama, dan melalui video ini kita akan membahas mengenai Web Services. Web Services ini adalah mekanisme komunikasi antara dua aplikasi, dua mesin dengan arsitektur dan teknologinya masing-masing. Jadi ini adalah jembatan komunikasi antar dua sistem atau lebih. Web Service ini juga bisa dikatakan aplikasi, namun tanpa user interface. Isinya itu hanya biasanya logic bisnis. Ada beberapa teknologi pendukung dalam penerapan teknologi ini seperti SOAP, REST, WSDL, dan lainnya. Selain itu, teknologi ini juga dapat menggunakan beberapa protokol untuk HTTP, FTP, maupun SMTP. Dalam teknologi mobile, di mana media pada perangkat memiliki keterbatasan, maka penyimpanan pada mesin terpisah akan menjadi jawabannya. Dengan penyimpanan pada mesin terpisah ini, maka penggunaan web services menjadi kunci implementasi karena akan memberikan kemampuan sistem untuk dapat membuat data dapat diakses dari mana saja, bukan hanya pada satu sistem, dan juga mungkin interaksi pertukaran data dengan sistem lainnya bisa terjadi. Dalam komunikasi web service, kita mengenal komunikasi melalui biasanya SOAP atau RESTful. SOAP atau Simple Object Access Protocol adalah protokol berbasis XML. Dalam SOAP, pesan dikirim dalam HTTP POST sehingga compatible dengan berbagai sistem operasi dan protokol. Sedangkan untuk REST atau Representational State Transfer, pesannya ini dikirim dengan metode bisa GET, bisa PUT, bisa POST maupun delete. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, maka nantinya klien akan mengirim pesan dalam format baik SOAP atau REST, dan pesan itu sendiri berisi XML yang nantinya akan ditransfer dalam jaringan melalui protokol bisa jadi seperti HTTP ya. Biasanya server akan merespon dengan menampilkan data baik dalam bentuk XML, HTML, atau yang banyak digunakan adalah bentuk JSON. Hasil request SOAP maupun REST biasanya ini menggunakan format JSON. JSON atau JavaScript Object Notations adalah format data berbasis objek. JSON ini sendiri terdiri dari dua struktur atau dua bagian. Yang pertama adalah value yang saling berpasangan, contohnya seperti objek ya. Dan struktur keduanya adalah kumpulan value yang berurutan, seperti misalnya array. Contoh dari value JSON dapat dilihat pada gambar berikut. Dan sampai di sini pengantar untuk pembahasan video ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pembelajaran kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video pengantar berikutnya. Gimana teman-teman, menarik nggak informasi tentang computer science-nya? Semoga insightful ya buat kamu. Dan nggak cuma ilmu yang insightful, akan ada informasi menarik juga setelah yang satu ini. Jadi coba kita lihat ya, ada informasi acara menarik apa nih dari Binus Online. Dan pastinya jangan di-skip, karena ada kejutan dan juga penawaran yang super menarik buat kamu. Jadi pantengin terus ya. Oke Sobat Bion, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga menghibur dan yang paling penting informasinya bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa untuk saksikan setiap hari Selasa di Binus TV Channel. Sampai jumpa di episode Bionik berikutnya.